Shalom. Apa kabar ibu-ibu? Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita mau memulai ibadah kita hari ini, yaitu ibadah streaming seksi pelayanan perempuan Bethesda Majelis Jemaat GKE Kereng Bangkirai, Jumat 29 Mei 2020, di mana yang melayani kita dalam firman Tuhan yaitu Pendeta Badriansah, dan juga singer kita hari ini yaitu Bu Prasetyawati langsung, Bu Ketua kita, dan Nyonya Rusida. Puji Tuhan, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau masuk dalam ibadah kita percaya walau keadaan kita saat ini dilanda dengan wabah COVID-19 tidak menyurutkan semangat kita untuk kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita menerima potum dan salam, kita masuk dalam saat teduh. Jemaat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan kembali duduk. Puji Tuhan, kita percaya dengan keadaan atau situasi kita saat ini. Kita percaya kasih Tuhan selalu menyertai kita. Saya mau mengundang kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menyembah namanya dengan mengangkat pujian kita yang berkata, lebih dalam menyembahmu.
besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Terpenting kita pada saat ini kita dapat memuji dan memuliakan nama-Nya. Walaupun keadaan atau situasi kita yang saat ini penuh dengan kewaspadaan, kasih Tuhan selalu menjaga dan menopang kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Jaramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan dengan suara tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kita mau masuk dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami percaya kami hari ini dapat beribadah dalam pelayanan seksi pelayanan perempuan, walaupun melalui live streaming. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kami percaya lawatan Tuhan selalu hadir memenuhi kami. Sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau tilik keberadaan kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan, baik di ruang tamu, baik di ruang keluarga kami, bahkan di dalam kamar kami. Tuhan, kami mau datang sungguh-sungguh kepadamu, walaupun dengan keadaan kami yang penuh dengan kewaspadaan, kami tetap punya semangat dan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah setiap dosa dan salah kami. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Bahkan urapi hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan kebenaran firman-Nya Tuhan. Berikan kami hati sebagai hamba, bahkan telinga sebagai murid, untuk kami dapat mendengar, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu itu
dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kembali saya ucapkan shalom buat ibu-ibu semua. Saya percaya dimanapun kita berada, yang ada di ruang tamu, yang ada di ruang keluarga, bahkan di ruang atau kamarnya, kita percaya kita melaksanakan ibadah streaming kita secara mandiri saat ini tidak menyurutkan semangat kita untuk bersuka cita kepada Tuhan. Amin. Sekarang saya mau ngajak kita yang di rumah dimanapun ibu-ibu berada sekarang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala puji syukur. Saya undang kita bertepuk tangan. Kita nyatakan syukur kita. Kita nyanyikan pujian ini. Bahwa pujian kita menyatakan Tuhan itu baik. Bahwa kita mau bersorak-sorai meninggikan namanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu-ibu skipper yang jemaat GKI Kering Bangkirei yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Nas Alkitab untuk hari ini saya akan bacakan sesuai dengan Almanak Nas, yaitu dari Roma pasal 8
ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat ke-17 di bawah judul hidup oleh roh. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mau baca dan kami mau renungkan. Karena itu urapi kami dengan kuasa dan roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan dimengerti oleh alam pikiran kami. Dengan kami mengerti firman-Mu Tuhan, kami akan lebih mudah untuk melaksanakannya dalam hidup ini. Karena itu singkirkan segala roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu dan menghalang-halangi kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Berbicara kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Nas Alkitab dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita yang juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik yang mungkin di rumah, dalam perjalanan, atau dimanapun, dari nas Alkitab yang saya baca tadi diberi judul hidup oleh roh. Kalau kita berbicara bahwa hidup oleh roh, berarti seakan-akan bahwa di luar roh kita tidak bisa hidup, atau istilah yang lain adalah mati. Apa yang dikatakan oleh Alkitab ini berbeda dengan apa yang kita simpulkan dalam pikiran kita manusia. Yang dikatakan oleh Alkitab bahwa hidup oleh roh artinya adalah bahwa hidup yang berpadanan, yang sesuai, seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga dengan demikian maka hidup yang kita jalani tidak hanya sampai kepada titik akhir hidup, tetapi hidup memiliki pengharapan ke depan, yaitu pengharapan tentang janji Tuhan. Oleh karena itu maka mari kita bahas lebih dalam hidup oleh roh ini. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apabila kita gabungkan ya apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 dengan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, atau katakanlah ayat 1 sampai ayat yang ke-21, ini akan jelas. Sebab di dalam ayat yang ke-6 dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini yang ingin kita jelaskan lebih mendasar dan mendalam, bahwa manusia memang dilahirkan dari daging dan hidup dalam daging. Artinya kita di luar dari roh yang dikehendaki oleh Allah.
Oleh karena itu maka Yesus mengatakan jika kita tidak dilahirkan dari roh, maka kita tidak memiliki koneksi atau hubungan dengan Allah. Sehingga mungkin kehidupan ini ya hidup kayak itulah. Mungkin ini pemikiran-pemikiran yang juga berkembang zaman orang Saduki. Waktu hidup-hidup sudah mati itu kada tahu arahnya kemana, atau tidak ada lagi kebangkitan dari antara orang mati. Oleh karena itu maka Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya ada sebuah kekuatan yang menopang kita agar kehidupan kita di dalam daging tidak hanya hidup di dalam daging, tetapi kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Jadi itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, makanya di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, Yesus katakan, itu percakapan yang sering saya kutip di dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah ini, jadi itu yang menjelaskan. Artinya kalau kita tidak hidup di dalam roh, kalau percakapan dengan perempuan Samaria itu lebih jelas mengatakan bahwa kita menyembah Allah harus menyembah dengan roh kebenaran, karena Allah itu adalah roh. Jadi apabila kita gabungkan keseluruhan dari nas-nas Alkitab ini akan mengungkapkan kepada kita, yang pertama adalah kita sebagai orang beriman, kita sudah dilahirkan di dalam roh dan kebenaran. Nah setelah kita dilahirkan di dalam roh kebenaran, maka ada hubungan antara manusia dengan Allah. Karena hubungan itu sudah terputus saat manusia melanggar ketetapan Allah. Karena pada dasarnya memang Adam hidup oleh nepes Allah. Tapi setelah Adam melanggar perintah Allah, hubungan antara Adam dan Allah itu terputus. Manusia Adam hidup, berkarya, bekerja, melahirkan generasi demi generasi. Tetapi tatkala dihubungkan dengan hubungan dengan Allah, mereka terpisah jauh, bahkan tidak dikenal. Maka apabila istilah dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 bahwa jika kita tidak dilahirkan kembali dari roh, dan dilengkapi oleh kitab Yohanes pasal 4 percakapan dengan perempuan Samaria, dilahirkan dengan roh dan kebenaran, kita tidak akan mampu berhadapan dengan Allah. Kenapa? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi tatkala manusia ini mencari bagaimana identitasnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, maka di situ turunlah panggilan kepada manusia dan ditetapkan di dalam hukum Taurat, sehingga ada ikatan batin antara manusia dengan Allah. Tatkala ada ikatan batin dengan manusia dengan Allah, maka itu akan membentuk sebuah hubungan yang baik. Setelah dibangun hubungan yang baik, maka bagaimana caranya hubungan itu tidak akan hilang lagi, tetapi justru hubungan itu akan menjadi sebuah
komunikasi yang indah, yang sangat memerlukan dan diperlukan di dalam hidup. Oleh karena itu, maka dengan janji, dengan kuasa Allah, dengan anugerah Allah, hubungan itu dijalin dalam Kristus Yesus. Sehingga tatkala Yesus menyatakan diri ke tengah kehidupan dunia ini, Yesus mengatakan, jika kamu tidak dilahirkan kembali dalam roh dan kebenaran, kamu tidak akan masuk surga. Oleh karena itu, sangat luar biasa kasih Allah bagi kita sekalian. Kalau kita menelusuri nas-nas Alkitab janji tentang pemberian roh kepada setiap orang percaya, saya ngutip secara khusus dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel ini sangat luar biasa karena kitab ini menyentuh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yehezkiel 36 ayat yang 27 dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang kedua, Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian, firman Tuhan. Jadi janji tentang pemberian roh kepada setiap pribadi orang percaya itu ada, tidak hanya dalam Yesus. Waktu hidupnya Yehezkiel, Allah menjanjikan itu. Karena itu, apa janji tentang pengharapan ke depan sebagai orang yang sudah memiliki roh Allah? Yang pertama, kita lihat dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 1, yaitu masuk ke dalam tempat perhentiannya. Yang kedua, Ibrani pasal 9 ayat 15, bagian yang kekal, yaitu janji Allah tentang hidupnya kekal. Yang selanjutnya adalah Yakobus pasal 1 ayat 12, mahkota kehidupan. Yang kedua, dari kitab Yakobus juga pasal 2 ayat 5, ahli waris surgawi. Karena itu, ibu-ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sudah diperlengkapi oleh Allah dalam Roh Kudus. Kita menjadi anak-anak Allah, sehingga dalam pengakuan tadi, karena kita menjadi anak-anak Allah, kita boleh menyebut Allah itu, iya Aba, iya Bapa. Dengan kita menjadi anak-anak Allah, kita mewarisi janji tentang kehidupan yang kekal, tempat yang abadi dan mulia, di mana Tuhan bertahta dan berkuasa. Karena itu dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita menghadapi penyakit COVID-19, kekuatan kita ada di dalam Kristus, karena Dia telah memberikan rohnya kepada kita, agar kita dapat melawan segala macam kuasa, sakit, penyakit, dan godaan iblis, sehingga kita menang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Seberapapun firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan, dan bahkan dipahami oleh alam pikiran kami percaya itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami
Sehingga dengan kekuatan yang Engkau berikan, kami tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai macam isu dunia. Baik itu sakit penyakit, cobaan dan godaan, kebimbangan dan ketidakpastian. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami telah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami menjadi anak-anak Allah. Maka dengan kami menjadi anak Allah, kami memiliki jaminan, yaitu hidup yang kekal dan tempat yang mulia di surga bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah kehidupan dunia ini, banyak tantangan dan persoalan dan masalah yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya, sebagai anak Tuhan, kami tidak dibiarkan berjuang dan bekerja dan sendirian. Tetapi kuasa dan kemuliaan Tuhanlah yang akan menjaga, melindungi, dan memperlengkapi kami, agar kami bekerja dengan baik, terhindar dari segala macam kuasa kegelapan, sakit penyakit, dan roh-roh jahat, dan kami boleh menang dalam pergumulan dan perjuangan iman. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mau serahkan secara khusus ibu-ibu speaker jemaat GKI Bethesda Kering Bengkiri ke dalam tangan Tuhan. Baik mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai negeri, ataupun sebagai wira swasta. Diperlengkapi kehidupan mereka dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus, agar mereka dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengasihi kaum kerabat, sanak saudara, dan bahkan hidup di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian maka Injil boleh diberitakan kepada dunia. Jauhkan pula Tuhan mereka dari segala sakit penyakit, dari segala kuasa kegelapan, dari segala cobaan dan godaan. Mampukan mereka untuk senantiasa bersyukur dan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kondisi apapun. Sehingga dengan demikian anak-anak Tuhan adalah pemenang dalam pertandingan iman di semua bidang kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan mereka sebagai ibu dari anak-anak yang mampu mendidik, menuntun, membimbing, dan membina anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah sebuah keluarga. Agar dengan demikian maka mereka boleh mewariskan apa yang terbaik bagi masa depan dan generasi, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Terima kasih Bapa di surga. Dalam membentuk kehidupan rumah tangga, Tuhan berkati. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, biarlah mereka memiliki kerinduan untuk senantiasa beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Lebih dalam kondisi saat ini Tuhan, mereka mau berkorban untuk menopang satu dengan yang lain, bahkan untuk melaksanakan tugas dalam gereja. Sehingga dengan demikian nama Tuhan tetap dipuji, disembah, dan dimuliakan dan diberitakan. Dan dibalik semuanya itu, mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sanak saudara, kaum kerabat, bahkan jemaat Tuhan yang ada di Kering Bengkiri ini. Kami mau serahkan semuanya juga ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami sekalian Tuhan untuk menjadi bagian berkat di tengah kehidupan dunia ini. Karena janji Tuhan kepada Abraham bahwa setiap orang yang setia dan mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan memberkati. Ia menjadi banyak, hidupnya berkelimpahan, dan ia menjadi orang-orang yang ada di hadapan Tuhan. Biarlah janji itu juga menjadi bagian yang kami boleh lakukan dalam hidup ini. Bahkan janji Tuhan tentang tempat yang mulia dan sejati bagi kami, menjadi arahan hidup kami, tujuan iman kami, fokus harapan dan pengharapan kami kepada itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Setiap jemaat Tuhan dilindungi, disertai, dan diberkati. Terhindar dari segala sakit penyakit, lebih-lebih COVID-19. Dalam tugas mereka dapat melakukannya dengan baik. Dalam membangun rumah tangga mereka dapat melaksanakan kasih.
dan di dalam iman mereka tetap senantiasa bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami ingin serahkan hidup ini hanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Banyak hal yang kami ingin sampaikan, kami tidak dapat menyebut satu persatu. Karena itu doa kami Tuhan, akan kami lengkapi dengan doa yang Kau ajarkan. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita akan nyatakan syukur kita kepada Allah. Kita akan beri persembahan kita. Amsal pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 sebagai nas pengantar untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari bersama kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 203, ada damai sejahtera Allah. Mari kita bersama berdoa, kita akan doakan persembahan syukur kita. Engkau pemilik dan pencipta semesta ya Allah, segala yang kami miliki datangnya daripada-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Engkau telah curahkan berkat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu. Kami bersyukur atasnya. Kami berterima kasih untuk semua hal yang boleh kami miliki sampai dengan saat ini. Kami datang ya Tuhan, kami berikan bagian dari berkat yang kami terima daripada-Mu sebagai persembahan syukur kami. Kami mohon Engkau memberkatinya, sehingga semua ini boleh dipakai untuk setiap pekerjaan pelayanan bersama kami di gereja ini. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau memampukan kami tetap setia, dan biarlah setiap karya dan pelayanan kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Ini kami Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami berserah di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menerima pengutusan dan berkat, saya mengundang kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengangkat pujian kita sebagai pujian penutup kita yang berjudul Tiang Awan dan Tiang Api. Tak perlu kita khawatir terhadap keadaan dan situasi yang saat ini kita hadapi, karena Tuhan selalu menopang kita di dalam kehidupan kita.
hari dan selamanya. Satu-satunya yang kita andalkan. Ku tak perlu khawatir. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, benar Tuhan, untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa, hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meredupkan terik-terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai Tuhan, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Jemaat diundang berdiri. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat dari Tuhan.
Berkatnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita menutup ibadah ini, kami dari pengurus seksi pelayanan perempuan menyampaikan informasi untuk kita atau ibu-ibu seksi pelayanan perempuan agar dapat mengetahui informasi-informasi yang berkenaan dengan ibadah kita, di mana ibadah streaming seksi pelayanan perempuan Gereja Bethesda dilaksanakan setiap hari Jumat secara mandiri, dan kita tetap laksanakan di rumah kita masing-masing melalui video streaming yang akan dikirim 1 hari sebelum hari pelaksanaannya. Dan juga persembahan syukur bila ada dapat dikumpulkan ke BPH Majelis Jemaat GKE Kereng Bangkirai atau kepada pengurus SPPer yang berdekatan dengan tempat tinggalnya, dan di mana amplop untuk persembahan syukur atau kolekte sudah disiapkan oleh pengurus dan nantinya dapat diambil saat ibu-ibu menyerahkan kolekte atau persembahan syukurnya. Dan apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, dapat menghubungi kami atau selaku sekretaris saya sendiri dan juga seksi bidang kerohanian atau yaitu Bu Tito. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat berjumpa di minggu depan, kita beribadah kembali dalam live streaming yang tetap kita adakan seperti biasanya pada hari Jumat pukul 4 sore. Jangan lupa Tuhan Yesus memberkati kita, jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan salam sehat untuk kita semua. Haleluya, amin.